dari Ronggolawe, Tuban. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Baik, itu adalah cuplikan bagaimana saya mengajar di kelas melalui media offline. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Pada salah satu mata kuliah yang saya ambil, organisasi dan arsitektur komputer dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi secara singkat keluaran yang diharapkan dan mode pembelajaran organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi dan arsitektur komputer merupakan mata kuliah yang hadir yang berisi tentang struktur dan fungsi dari komputer. Hal ini bertujuan untuk menyajikan secara jelas dan lengkap sifat dan karakter dari sistem komputer. Ada beberapa alasan untuk dapat mempelajari hal tersebut. Yang pertama, terdapat begitu banyak jenis produk yang disediakan oleh komputer, mulai dari komputer mikro tunggal yang harganya hanya beberapa dolar sampai ke superkomputer yang harganya puluhan juta dolar. Keanekaragaman ini ditujukan bukan hanya soal harga yang luar biasa, tetapi juga dalam ukuran kinerja dan aplikasinya. Yang kedua, kecepatan perubahan yang luar biasa itu selalu menjadi karakteristik teknologi komputer yang berlanjut tanpa ada hentinya. Perubahan-perubahan ini mencakup segala aspek teknologi komputer, mulai dari teknologi rangkaian terpadu atau IC sebagai landasan yang digunakan untuk membuat komponen komputer, sampai meningkatnya penggunaan konsep-konsep organisasi paralel dalam mengkombinasikan komponen-komponen tersebut. Kendati perubahan di bidang komputer sangat cepat dan beragam, beberapa konsep dasar tertentu dapat diterapkan secara konsisten. Jadi, dari tujuan mata kuliah ini adalah untuk menyajikan diskusi yang secara menyeluruh mengenai dasar-dasar organisasi dan arsitektur komputer dan menghubungkan hal-hal ini dengan persoalan-persoalan rancangan secara mutakhir. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hal tersebut. Jadi yang pertama, memahami jenis-jenis operasi komputer, mengetahui perkembangan evolusi komputer, memahami metode dan teknologi transfer data antar komponen di dalam komputer, menguasai jenis, tipe, dan metode pengalamatan dalam memori internal, mengerti dan menguasai memori eksternal, menguasai cara kerja peralatan input dan peralatan output, mampu memahami, menguasai dukungan sistem operasi dalam kinerja komputer, mampu menguasai dan mengerti dasar perhitungan aritmatika di dalam komputer. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 pertemuan dengan media online maupun flat.
Processing and Format, CPU, RISC, Parallel, and Super Scala. Dan yang terakhir adalah Control Unit. Nah, setelah kita tahu gambaran secara singkat mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, saya selanjutnya akan membahas tentang metode pengajaran dengan menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Untuk yang pertama, delivery. Jadi delivery itu saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan yakni buku karangan dari William Stelling yang berjudul Computer Organization and Architecture Designing for Performance. Untuk yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Interaksi yang pertama adalah di dalam kelas. Saya selalu berinteraksi dengan mahasiswa untuk melakukan tanya jawab dan diskusi di dalam kelas. Yang kedua, sebagai sarana di luar kelas, saya menggunakan Telegram ataupun WhatsApp. Yang ketiga, menggunakan Google Classroom. Jadi untuk berdiskusi dan dengan mahasiswa terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa. Yang ketiga, assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak kuliah dengan menyertakan bobot penilaian beserta skema penilaian saya. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan bagaimana saya mengajar di kelas. Udah ya, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk kontrak perkuliahan kemarin kita sudah membahas. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya mengenai perbedaan antara organisasi dan arsitektur komputer. Jadi untuk textbooknya saya ambil dari William Stelling. Untuk judul daripada textbooknya Computer Organization Arsitektur tahun 2000. Yang kedua punyanya Andrew S. Tannenbaum, itu struktur komputer organization tahun 99 ya. Jadi yang selanjutnya ada definisi arsitektur komputer itu seperti apa, nanti ada definisi organisasi komputer, apa itu komputer, struktur dan fungsi komputer, penjelasan dan evolusi komputer. Ntar saya joinkan. Jadi untuk definisi arsitektur komputer ini sendiri adalah berkaitan dengan atribut yang mempunyai dampak langsung pada eksekusi logik sebuah program. Jadi ini menurut William Stelling. Misalnya set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk penyajian datanya. Jadi untuk mekanisme I/O juga termasuk, teknik pengalamatan itu termasuk dalam, ini mau gabung ini. Nah, oke. Dan selanjutnya ada organisasi komputer jika dibandingkan dengan arsitektur komputer. Ini ilustrasinya adalah perbedaan antara arsitektur dan organisasi itu terletak pada misalnya pabrikan dari komputer yang menawarkan sekelompok model komputer yang semuanya itu memiliki arsitektur yang sama, tetapi dengan organisasi yang berbeda.
Jadi akibatnya daripada model-model yang berbeda itu akan memilih harga dan karakteristik kinerja yang berbeda juga. Selain untuk suatu arsitektur dapat bertahan selama bertahun-tahun dan memiliki sejumlah model komputer yang berbeda. Namun, organisasinya dapat berubah sesuai seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi, apa itu komputer? Bisa menjawab nggak? Ayo, diskusi. Yang termasuk dalam komputer itu apa aja? Perangkat yang fungsinya atau struktur daripada komputer itu apa aja? Ada yang bisa menjawab nggak? Di PTI kan sudah diajarkan di mata kuliah sebelumnya. Oke, misalkan itu Gilang, mana Gilang? Gilang ada nggak di sini? Ada, Bu. Nah, Gilang, apa Gilang komputer menurut pengertian kamu? Komputer itu apa? Kalau di sini kan termasuk alat hitung. Nah, pengertian sehari-harimu tentang komputer itu apa? Fungsinya untuk apa? Silahkan. Teknologi informasi. Ya, bisa. Terus yang lain? Mempermudah pekerjaan sehari-hari. Ya, bisa. Jadi, Iya. kalau didefinisikan, komputer itu adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah program yang tersimpan dalam memori. Jadi memori nanti juga ada memori internal, ada eksternal, ada RAM, ada ROM. Itu kan fungsinya juga berbeda-beda nanti. Dan semua komputer itu memiliki 4 fungsi. Di antaranya ada processing, ada storage, ada movement, dan ada control. Nah, ini adalah struktur dan fungsi komputer. Tuh. Skemanya seperti ini. Jadi ada fungsi komputer ini adalah didefinisikan sebagai operasi ya. Jadi operasi dari masing-masing komputer. Jadi sebuah bagian dari struktur. Adapun di sini dia menjelaskan antara fungsi masing-masing komponen itu dalam struktur yang ada dalam fungsi komputer. Di antaranya ada input, ada output, ada I/O, ada CPU, terus ada memori, database, terus ada address bus, control bus. Lah itu adalah semuanya itu adalah struktur komputer. Jadi di sini mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan komponen yang berbeda-beda. Oke. Next. Nah, ini dijelaskan satu persatu untuk fungsi komputernya. Jadi input. Nah, ini input. Yang termasuk input apa? Laila mana Laila? Input device itu apa? Laila mana Laila? Laila. Ya. Input Baik. alat masukan seperti perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk masukkan data atau perintah dalam komputer. Jadi selain keyboard, input device itu apalagi? Lah. Ada mouse, terus speaker. Oke. Bisa. Terus output device. Device ya berupa hard copy, soft copy, berupa suara ya. Jadi misalnya dia akan menampilkan dalam cetakan. Jadi cetakan itu ya termasuk di printer, monitor atau speaker ya. Itu juga termasuk dalam output device. Untuk I/O ini adalah peralatan input output juga. Jadi dia terhubung melalui port. Jadi sebuah port yang berfungsi di dalamnya itu ada menerima dan mengirim data ke sistem. Bisa dimengerti ya?
Jadi untuk pengertiannya satu persatu itu harus dipahami. CPU adalah Central Processing Unit. Di sini adalah mempunyai dua bagian, jadi dua fungsi operasional yang diantaranya adalah ALU dan CU. Jadi kalau yang ALU dia Arithmetical Logical Unit, jadi sebagai pengolah datanya. Kalau CU dia adalah sebagai pengontrol kerja komputer. Dan selanjutnya ada memori. Memori ini juga dibedakan menjadi dua, RAM dengan ROM. Jadi untuk RAM-nya ini adalah random access memory. Jadi di sini nanti sifatnya adalah dia bersifat random. Jadi menyimpan program yang bersifat sementara. Untuk yang ROM, jadi ROM itu kan singkatannya read only memory. Di sini adalah berupa memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai menyampaikan sebuah informasi pada saat komputer itu pertama kali dinyalakan. Database itu adalah jalur, termasuk bus itu kan jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Jadi di dalamnya itu ada beberapa nanti yang bisa membaca, menerima data melalui database. Jadi database itu biasanya terdiri atas 8, 16, 32, 64 itu jalur paralel yang digunakan dalam bus. Untuk yang selanjutnya ada address bus. Address bus ini adalah digunakan untuk menandakan lokasi, jadi lokasi sumber atau tujuan daripada proses transfer data. Di sini dia mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau yang akan dibaca. Untuk yang selanjutnya ada control bus. Control bus di sini adalah fungsinya mengontrol penggunaan serta akses database. Jadi database itu ada lagi yang dinamakan dengan address bus. Nanti terdiri atas 4-10 jalur paralel. Nah, untuk evolusi komputer ini adalah sejarah ya, sejarah komputer pertama kali itu di tahun 1941 dia berupa tabung vakum pada saat itu. Jadi 18.000 tabung vakum. Kalau diukur beratnya 30 ton. Jadi kalau sekarang laptop itu sudah memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Kalau yang dulu 30 ton ya nggak mungkin kita bawa kemana-mana. Jadi gitu. Jadi pertama kali itu beratnya segitu. Jadi menggunakan transistor. Jadi transistor yang digunakan adalah IBM 1401 yang pertama kali. Untuk yang selanjutnya sudah memiliki SO, program, media penyimpanan atau disketnya dulu. Teman-teman ngerti disket? Disket itu berupa kayak kotak gitu ya, untuk storage-nya itu. Jadi kalau sekarang itu ya flash disk itu ya untuk menyimpan. Munculnya Fortran, COBOL. Nah itu lama sekali, sekarang sudah nggak ada itu. Yang selanjutnya ada software house, programmer, analis. Nah itu yang berkaitan di dalamnya, yang orang-orang yang brainware. Jadi orang-orang yang berkaitan dengan komputer. Jadi bukan pengguna, dia itu ibaratnya pemakai di situ. Jadi yang memakai. Jadi yang ya sebagai pengguna juga dia yang menggunakan. Jadi programmer itu kan orang yang bisa memprogram, bahasa pemrograman itu kan namanya programmer. Kalau analis ya analis, orang yang sebagai analis. Jadi programnya sudah ada, dia yang menganalisis. Menganalisis adalah orang yang menganalisis program yang sudah ada. Untuk software house, ini adalah sebuah software di mana dia
tercakup di dalamnya sebuah host. Jadi semuanya tersimpan di dalam sebuah host software yang ada dan yang berkaitan dengan komputer. Pemanfaatan pada skala industri lah ini selanjutnya. Untuk generasi ketiga dia sudah mengenal IC. Jadi IC ini terus habis itu dia mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan. Piringan ini adalah berupa silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Nah, untuk yang selanjutnya ada munculnya chip semikonduktor, yaitu gabungan dari banyak IC dalam satu chip yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan. Ini ada generasi keempat. Generasi keempat itu sudah setelah IC dia sudah melakukan beberapa pengembangan. Pengembangan di sini adalah lebih jelas lagi untuk mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Dia sudah ada beberapa komponen yang ada di dalamnya. Jadi sudah melalui beberapa perkembangan. Perkembangan di dalamnya adalah ada LSI, VLSI, itu adalah ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Jadi sudah berupa chip. Oke, ini saya lanjutkan aja ya. Biar nanti tinggal tanya jawab sama kita berdiskusi. Untuk mikroprosesor itu adalah penggabungan seluruh komponen komputer. Jadi ada memori, ada I/O, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi adalah munculnya PC. Nah, seperti ini gambarnya ya. Untuk komputer yang generasi kelima itu sudah tidak berorientasi pada kecepatan atau ukuran fisik, namun lebih menonjolkan performance. Jadi dia sudah mengenal artificial intelligence di dalamnya. Ada pattern recognition, ada bioinformatika, itu juga sudah termasuk dalam generasi ke-5. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ayo kita berdiskusi. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang termasuk dalam input output device itu selain keyboard sama mouse itu ada apa aja ya, Bu? Selain keyboard sama ya memang itu aja, keyboard sama mouse. Iya. Termasuk dalam input device. Input device itu kan alat masukan. Alat masukan itu adalah perangkat keras untuk memasukkan data atau perintah yang ada di dalam komputer. Nah, sehingga dia bisa memasukkan data, dan data itu dimasukkan dalam sebuah device. Nah, seperti keyboard dan mouse itu. Untuk yang output ya berarti dia bisa menampilkan keluaran. Jadi keluaran itu keluaran dari sebagai hasil pengolahan data. Jadi berupa hard copy, soft copy tadi, terus berupa monitor untuk menampilkan suara, terus ada printer, ada monitor speaker. Nah, itu kan termasuk di dalam output device. Ya, bisa dimengerti? Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang lain? Sudah ya? Kalau sudah tidak ada, ya terima kasih sudah hadir di Zoom saya. Saya akhiri kalau sudah selesai. Nggak ada pertanyaan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.